Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga dengan rekan saya Diva Rizka. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dalam dialog dengan keluarga dan pengacara korban, anggota Komisi 3 DPR RI menduga ada keterlibatan mafia hukum yang mempengaruhi keyakinan majelis hakim terhadap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur atas pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriani. Komisi 3 DPR RI mengkritisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur atas pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriani. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai Majelis Hakim mati rasa dan menyebut putusan yang diambil telah mengkhianati keadilan hukum di tanah air. Dalam dialog dengan keluarga dan pengacara korban, Nasir Jamil menduga ada keterlibatan mafia hukum yang memengaruhi keyakinan Majelis Hakim. Pasalnya hasil visum serta berbagai alat bukti dan saksi telah dihadirkan dalam persidangan. Namun ia mempertanyakan mengapa keyakinan hakim runtuh dan justru memutus terdakwa Ronald Tanur bebas. Kalau kita merujuk kepada pasal 183 KUHP, ya itu jelas hakim itu ya ketika memutuskan minimal ya sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti, dan yang kedua dia berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan perbuatan itu, kan itu. Nah pertanyaannya adalah mengapa hakim kok bisa mati rasa? Siapa yang mengganggu keyakinan dia itu? Siapa yang merobohkan keyakinan hakim itu? Apakah tadi disebut-sebut ada mafia yang merobohkan keyakinan hakim bahwa semua alat bukti sudah ada sebenarnya. Bahkan visum et repertum itu juga sudah disajikan. Tapi kenapa kemudian hakim seperti mati rasa, ya, yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini? Vonis bebas terhadap Ronald Tanur dijatuhkan 3 hakim PN Surabaya, yaitu Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Nasir menyebut Komisi 3 DPR RI berkomitmen mengawal kasus ini hingga keluarga korban benar-benar mendapatkan keadilan hukum. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih terkait Komisi 3 DPR RI yang meminta aparat penegak hukum mengungkap bandar besar judi online di Indonesia dan memberantas secara menyeluruh kasus judi online di Indonesia. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani yang mengungkap oknum berinisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia dari Kamboja. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari meminta aparat penegak hukum mengungkap bandar besar judi online termasuk oknum berinisial T tersebut. Taufik meminta pihak kepolisian tidak hanya fokus mengungkap pemain judi online di hilir, tetapi juga harus menerapkan strategi pengungkapan judi online dari hulunya. Menurutnya, pemain judi online seharusnya ditempatkan sebagai korban dari praktik ilegal para bandar besar ini. Ia menekankan, pemberantasan bandar judi online harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya oknum berinisial T saja. Karena itulah maka fokus harus ditujukan pada siapa yang mengelola, siapa bandarnya, siapa yang menanggung pembiayaan dari praktik judi online ini, dibandingkan kita hanya di ujungnya saja. Kalau hanya di ujungnya, akhirnya seolah-olah itu hanya tindakan-tindakan gimmick saja, bahwa seolah-olah bekerja, seolah-olah melakukan pemberantasan, tapi malah yang justru mau kita berantas, ya, itu malah tidak terkena. Nah, oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk menelusuri siapapun itu. Jadi bukan tergantung pada persoalan inisial yang disebut. Jadi menurut saya soal inisial itu tidak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan strategi dan fokus pada hulu dari praktek judi online ini. Selain mengendalikan judi online, oknum berinisial T juga diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dengan menyalurkan tenaga kerja ilegal di perusahaan judi online di Kamboja. Dari Yogyakarta, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, harga beras terus merangkak naik imbas dibukanya keran impor oleh pemerintah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi Warga sini tidak mengizinkan.
masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah harus segera membuat rencana yang matang untuk menekan laju kenaikan harga beras. Selain itu, Satgas Pangan dan Bulog didorong untuk menyerap gabah petani lokal. Harga beras di pasaran terus merangkak naik seiring dibukanya keran impor oleh pemerintah. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendorong Satgas Pangan dan Bulog untuk segera menyerap gabah kering hasil panen para petani. Berdasarkan data Bappenas, harga beras premium naik hingga 1,99% atau mencapai Rp15.860 per kilogram. Sedangkan harga beras medium dicatat naik 0,29% menjadi Rp13.620 per kilogram. Daniel Johan mengatakan, pemerintah harus segera membuat rencana yang matang untuk menekan laju kenaikan harga beras ini. Pasalnya, kenaikan harga beras akan memicu kenaikan inflasi dan berdampak pada komoditas pangan lainnya. Karena ini akan menggerus daya beli masyarakat, akan meningkatkan inflasi, termasuk akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit ya. Apalagi saat ini kelas menengah ke bawah itu sedang mengalami pukulan ekonomi yang cukup berat. Kita minta Satgas Pangan menjalankan fungsinya dengan baik bersama Bulog, segera serap gabah-gabah hasil panen petani di seluruh daerah agar bisa menyimbangkan hasil demand dan supply sehingga tidak terjadi kenaikan. Kita juga minta agar Satgas Pangan bersama Badan Pangan Nasional memastikan tidak adanya penimbunan, tidak adanya yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan, ya. Memastikan suplai beras itu merata di seluruh daerah. Per 1 Agustus 2024, harga rata-rata sejumlah komoditas pangan secara nasional dicatat mengalami kenaikan, seperti daging, telur, gula, minyak, dan cabai. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai penerapan power wheeling membutuhkan kajian yang lebih komprehensif agar negara dan masyarakat tidak dirugikan. Skema power wheeling dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBET masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, Kementerian ESDM menghapus pengaturan terkait skema ini dari Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM. Sementara Komisi 7 DPR RI menilai skema ini perlu dimuat dalam rancangan Undang-Undang EBET untuk mempercepat penerapan EBT di tanah air. Skema power wheeling membolehkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya secara langsung pada masyarakat melalui jaringan transmisi PLN. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menilai, skema ini akan meningkatkan capaian bauran EBT dan memenuhi kebutuhan energi bersih masyarakat. Karenanya ia berharap pembahasan ini segera menemukan titik temu agar rancangan undang-undang ini bisa segera disahkan menjadi undang-undang. Power wheeling atau sewa jaringan yang mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan karena memang satu isu lagi dan itu kita sudah punya gambaran bagaimana untuk penyelesaiannya karena sudah ada pembahasan di antara para stakeholders terkait. Sementara itu, anggota Komisi 7 Dia Roro Esti menyebut, penerapan power wheeling membutuhkan kajian yang lebih komprehensif agar negara dan masyarakat tidak dirugikan serta tetap berdaulat atas sumber daya energi. Butuh kajian yang lebih dalam lagi agar kita tidak salah langkah ke depannya gitu dalam menciptakan sebuah kebijakan, dan harus dikedepankan juga nilai-nilai integritas bangsa, national security dalam merancang kebijakan apapun gitu. Jangan sampai justru kita membuka ruang untuk misalnya lebih banyak pihak lagi tapi justru itu merugikan bangsa dengan in some way or form. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika pemerintah gagal menjamin kesehatan anak-anak. Karenanya Komisi 9 meminta BPOM lebih sigap dalam mengawasi makanan anak yang beredar di pasaran. Sedikitnya terdapat 60 anak mengalami gangguan ginjal hingga harus menjalani tindakan cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelum divonis mengidap penyakit gangguan ginjal, diketahui banyak dari anak-anak ini sering mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI Dian Istiqomah meminta pemerintah serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM segera mengambil tindakan. Dian menegaskan, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika pemerintah gagal menjamin kesehatan anak-anak. Menurutnya, fenomena cuci darah bukan hanya terjadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, melainkan juga di banyak rumah sakit di daerah-daerah lainnya. Karenanya ia meminta BPOM lebih sigap dalam mengawasi makanan anak yang beredar di pasaran melalui proses quality control yang lebih ketat. Nah, harusnya kan preventifnya dulu, jangan sampai kejadian, karena sudah ada temuan, jangan sampai kejadian. Ini kan penerus kita. Bagaimana kita mau menuju Indonesia Emas 2045? Kalau generasinya udah dihabisin begitu, itu kan menghabisi generasi. Cuci darah. Ya sekarang oke lah, di RSCM kemarin cuma 60. Coba cek di rumah sakit lain, pasti banyak. Belum ada berita aja. Kalau sudah ada berita, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan suara-suara kita, suara masyarakat. Kita kan bukan suara kita sebenarnya. Keinginan masyarakat untuk mempunyai makanan-makanan yang sehat, obat-obat yang bagus, tidak menjadikan penyakit lagi. Penyakit gangguan ginjal pada anak dapat disebabkan kelainan fungsi ginjal sejak lahir. Namun gaya hidup dan konsumsi makanan anak dapat berpengaruh besar terhadap penurunan fungsi ginjal. Bondan Dimana, TVR Parlemen melaporkan. Sebanyak 3 rumah sakit terbukti mengakali jumlah klaim layanan BPJS Kesehatan. Aparat penegak hukum diharapkan tidak setengah-setengah untuk mengungkapnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Kecurangan yang dilakukan oleh rumah sakit harus menjadi cermin bagi BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai penegakan hukum atas kasus fraud BPJS Kesehatan harus menimbulkan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap 3 rumah sakit mengakali jumlah klaim layanan BPJS Kesehatan. Praktik kecurangan atau fraud ini adalah klaim fiktif yang membuat jumlah tagihan perawatan kepada BPJS Kesehatan jauh lebih besar dari jumlah seharusnya. KPK bersama PKJKN dan lembaga lainnya sudah memeriksa setidaknya 9 rumah sakit.
Namun, baru 3 rumah sakit yang sudah terbukti melakukan fraud yang diduga menyebabkan kerugian hingga 35 miliar rupiah. Kasus fraud BPJS Kesehatan oleh beberapa rumah sakit harus diusut dan diselesaikan secara menyeluruh hingga tuntas. Aparat penegak hukum diharapkan tidak setengah-setengah mengungkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI berpendapat, kecurangan mungkin tidak hanya dilakukan pihak rumah sakit, namun bisa saja melibatkan oknum BPJS Kesehatan. Dokter spesialis di rumah sakit pasti sudah mengetahui tindakan medis dan obat apa saja yang bisa diberikan pada pasien sesuai kategori tanggungan BPJS Kesehatan. Jika sesuai tanggungan BPJS Kesehatan, seharusnya tidak ada administrasi penagihan yang salah, apalagi fiktif. Di sisi lain, menurut anggota Komisi 9 DPR RI, setelah menerima tagihan dari rumah sakit, pihak BPJS Kesehatan seharusnya sudah meneliti pengobatan yang diklaim. Ketika pengajuan klaim dari rumah sakit tidak masuk tanggungan, seharusnya pihak BPJS Kesehatan tidak mencairkan pembayaran ke rumah sakit. Nyatanya, ada pencairan tagihan oleh BPJS Kesehatan terhadap sejumlah klaim rumah sakit yang belakangan terungkap sebagai klaim fiktif. Jangan cuma rumah sakitnya saja, coba gali juga tentang perjalanan pengobatan pasien-pasien tersebut lewat dokternya. Selain itu juga BPJS-nya. Jangan cuma dari rumah sakitnya semuanya, karena kalau itu sudah diklaim itu berarti ada kesinambungan antara dari rumah sakit dan dari pihak BPJS. Jadi kalau BPJS ada penemuan, ya semuanya harus diungkap, jangan separuh-separuh. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai penegakan hukum atas kasus fraud BPJS Kesehatan harus menimbulkan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat. Kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan seharusnya secara cermat dan kehati-hatian sehingga bisa mencegah peluang atau celah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Pasalnya, kecurangan dalam program BPJS Kesehatan sekecil apapun akan merugikan masyarakat dan negara. Kalau tidak ada pendekatan dari efek jera saja, potensi di kemudian hari adanya hal seperti bisa terjadi kembali. Misalnya nih, ditemukan ini kemudian saat diadministrasi ya, selama ini hanya sebatas pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit, begitu sudah diputus, kemudian hari bisa mengajukan kerjasama dengan BPJS lagi. Nah, itu tidak mendidik saya kira. Dengan adanya kasus fraud oleh sejumlah rumah sakit, BPJS Kesehatan harus segera melakukan pembenahan sistem dan aturan. Kategori tindakan medis dan obat yang masuk tanggungan BPJS Kesehatan harus bisa diperjelas. Bahkan, jika memungkinkan, peserta BPJS Kesehatan bisa memantau benar tidaknya pengobatan yang telah diberikan rumah sakit yang diinput melalui aplikasi digital BPJS Kesehatan. Fungsi pengawasan BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit juga harus diperketat dengan menempatkan SDM yang memiliki profesional dan kredibilitas tinggi. Oh, ini pasien dengan sakit ini pembiayaan dari BPJS segini. Selama ini kan seperti itu. Nah, ini harus kita robah. Terus sistem administrasinya juga, terus itu kan ada yang pakai handphone dan lain-lain. Di situ kan sebenarnya bisa kita cek sejauh mana ini misalnya ditemukan satu orang sakit, lah saya kemarin nggak ngeklaim itu, kenapa? Fungsi kontrol pengawasan itu harus diperketat. Item per item itu harus audit, itu harus dipertegas dan diperkuat. Pendekatan saat ini adalah pendekatan dari sisi hukum ya. Nah, yang kemudian di kemudian hari ya ada penegakan dari kedisiplinan dari teman-teman yang bekerja di BPJS yang fungsinya mengawasi yang kerja dengan rumah sakit ya mereka harus secara efektif dan gencar untuk melakukan satu fungsi pengawasan. Ya pemirsa, berkunjung ke Arab Saudi tentunya kurang lengkap jika pemirsa tidak berkunjung ke Masjid Ar-Rahmah Jeddah.
Perpaduan arsitektur Islam tradisional dan modern menjadikan Masjid Ar-Rahmah Jeddah sebagai destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi. Dan pemirsa, seperti apa dan bagaimana Masjid Apung Ar-Rahmah Jeddah? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali pemirsa di TVR 09. Terletak di lokasi yang strategis dengan desain inovatif, Masjid Ar-Rahmah Jeddah menjadi simbol toleransi antar umat beragama. Tidak hanya menyuguhkan keindahan, masjid ini juga memiliki makna yang mendalam dan membawa kedamaian. Jangan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan keajaiban di atas air Masjid Apung Jeddah pada segmen tips, informasi dan tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah Anda pernah menyaksikan sebuah masjid yang terapung? Ya, Masjid Agung Jeddah atau Masjid Al-Rahmah yang terletak di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi menjadi salah satu objek favorit para jamaah haji dan umroh sebelum kembali ke negara asalnya. Masjid ini didirikan pada tahun 1985 dan dibangun di atas panggung yang terbuat dari beton bertulang, sehingga memberikan ilusi bahwa bangunan ini terapung di atas permukaan laut. Nah, pemirsa Intips, kali ini kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan masjid terapung di pesisir Laut Merah, Masjid Apung Jeddah. Bukan hanya keunikan yang terlihat seolah benar-benar mengapung. Masjid ini juga menawarkan keindahan arsitektur dan desainnya sehingga menciptakan pemandangan yang spektakuler. Desain masjid ini menggabungkan elemen arsitektur Islam tradisional dengan sentuhan modern. Kubah masjid yang besar dan menara yang menjulang tinggi menjadi ciri khasnya dengan ornamen kaligrafi Arab yang menghiasi dinding-dindingnya. Masjid Ar-Rahmah ini memiliki 52 kubah luar, selain kubah utama yang terbesar dengan 8 pilar penyangga. Terdapat 23 payung luar, manik-manik di bagian luar dan dalamnya bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan 56 jendela didesain dengan corak Islam. Interior masjid juga tak kalah mengagumkan, dengan ruang sholat yang luas dan nyaman, serta jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dan memberikan pemandangan laut yang indah. Keunikan utama masjid ini terletak pada lokasi yang strategis dan desainnya yang inovatif. Anda bisa mendengarkan deburan ombak dan merasakan angin laut yang sejuk saat beribadah di sini. Tidak heran jika Masjid Apung Jeddah juga menjadi destinasi wisata yang populer. Masjid Ar-Rahmah ini terletak di wilayah Corniche Jeddah. Kawasan ini merupakan kawasan baru yang dikembangkan pemerintah setempat sebagai kawasan wisata di sepanjang Laut Merah. Masjid ini tidak hanya memiliki keindahan fisik, tetapi juga makna spiritual yang mendalam.
Nama Al-Rahmah yang berarti kasih sayang dalam bahasa Arab mencerminkan semangat persatuan dan kedamaian yang diusung oleh masjid ini. Tempat ini menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di mana setiap orang tanpa memandang latar belakangnya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Masjid Apung Jeddah bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati dan jiwa. Kombinasi arsitektur yang indah, lokasi yang unik, dan atmosfer yang damai membuat masjid ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Jeddah. Bagi pemirsa yang mencari ketenangan spiritual atau sekedar ingin menikmati keindahan alam, Masjid Apung Jeddah menawarkan keduanya dengan cara yang luar biasa. Wah, luar biasa ya pemirsa. Tertarik untuk mengunjungi masjid ini? Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvr-parlemen.dpr.go.id. Mirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya, Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.